Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai ayat 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai ayat 4. Dari bab 5 sampai bab 7 Injil Matius, kita telah mendengarkan ajaran baru yang Yesus maklumkan dari atas bukit. Dalam bab 8 sampai bab 9, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus menerapkan secara nyata apa yang baru saja Ia ajarkan. Dalam Injil hari ini, Yesus mewujudkan kasih-Nya dengan menyembuhkan orang yang menderita kusta. Ayat 1 dan 2, penderita kusta berkata kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Penderita kusta itu datang mendekat kepada Yesus dan bersujud menyembah Yesus. Saudara dan saudari, pada zaman Yesus, siapapun yang menyentuh penderita kusta akan menjadi najis. Karena itu para penderita kusta haruslah berada jauh-jauh, seperti yang dikatakan dalam kitab Imamat bab 13 ayat 45 sampai 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru najis-najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing, di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Kita bisa bayangkan penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh orang yang berpenyakit kusta pada waktu itu. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial keagamaan mereka disingkirkan. Saudara dan saudari terkasih, penderita kusta dalam Injil hari ini memiliki keberanian yang luar biasa. Ia melanggar norma agama supaya dapat mendekat kepada Yesus. Dan ia memohon kepada Yesus, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maksud dari perkataan ini adalah Yesus tidak perlu menyentuh dirinya. Cukuplah bahwa Yesus mendengarkan permohonannya dan dirinya akan sembuh. Apa yang dikatakan penderita kusta itu menyingkapkan dua hal. Pertama, penyakit kusta membuat orang menjadi najis. Yang kedua, penderita penyakit kusta akibat kutukan dan hidupnya diisolasi dari masyarakat dan agama. Ayat 1 dan 2 menunjukkan iman penderita kusta ini begitu besar terhadap kuasa Yesus. Lalu ayat 3, Yesus menjamah penderita kusta itu dan berkata, "Aku mau." Yesus dengan iba hati dan belas kasih mau menyembuhkan dua penyakit orang tersebut. Pertama, Yesus mau menyembuhkan rasa keterasingan dan kesendirian penderita kusta itu. Maka sebelum berkata apa-apa, Yesus menjamah orang itu. Yesus mau mengatakan, "Kamu tidak dikucilkan di hadapan aku. Aku tidak takut menjadi najis dengan menyentuhmu. Aku menerimamu sebagai saudara." Lalu Yesus menyembuhkan penderita kusta itu dengan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus menunjukkan wajah Allah yang penuh kasih, meskipun melanggar norma agama pada waktu itu. Lalu ayat 4, Yesus memerintahkan orang yang telah sembuh itu untuk pergi
dan memperlihatkan dirinya kepada imam. Pada waktu itu seorang penderita kusta membutuhkan surat keterangan bahwa dirinya sudah sembuh dari kusta yang dinyatakan oleh imam. Dengan surat itu ia bisa hidup di tengah masyarakat lainnya. Yesus mewajibkan orang itu untuk memperoleh surat itu dari imam agar bisa hidup normal kembali. Yesus meminta agar imam yang punya otoritas mengakui bahwa orang itu telah sembuh. Saudara dan saudari terkasih, Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi Yesus juga mau agar orang itu bisa hidup bersama dengan yang lainnya. Saudara dan saudari, pertanyaan refleksi bagi kita di saat sekarang ini. Atas nama hukum Allah, pada waktu itu para penderita kusta mesti dikucilkan dan dikarantina, tidak bisa hidup bersama dengan yang lainnya. Apakah ada di zaman kita ini, baik dalam hukum adat maupun gereja, sikap yang merendahkan orang karena suatu hal dan mengucilkannya dari persekutuan? Apakah kita memiliki daya untuk melawan hal itu jika ada, seperti halnya Yesus yang berani menyentuh penderita kusta? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.